stres. Jadi buat individu-individu, ya memang ketika kita itu ada penelitiannya, jadi bukan sembarang, ada penelitiannya. Belanja itu mengeluarkan dopamin, menimbulkan rasa senang gitu, menyenangkan belanja itu. Makanya kemudian ketika anggota punya duit, ya pasti belanjanya hampir bisa dipastikan tidak di koperasi. Gitu. Ketika nggak punya uang, wah ada duit nih, bisa ngutang di mana? Koperasi katanya. Gitu. Akhirnya koperasi ya tidak matinya tidak cepat lah seperti itu. Nah, di toko minimart seperti itu Pak. Kendalanya adalah di pembelian bersama. Harga grosir pasti berbeda dengan harga eceran. Nah, tinggal anggota. 212 Mart itu awalnya sudah bagus itu begitu. Komitmen awal, kita ini bisa bersama nih untuk ini. Bagus. Tapi kemudian ketika anggota sudah terdaftar katakanlah 500, 300 ternyata enggak. Cuma 10%, hampir 20% paling banyak. Karena idealnya ketika sebuah koperasi didirikan, maka pasarnya adalah pasar utamanya anggota. Nah, ibu bapak mungkin pernah ikut sebuah badan usaha yang anggotanya juga eksklusif. Yang anggotanya ketika ibu bapak pengen masuk ke badan usaha tersebut, ikut dalam usaha tersebut, ibu bapak harus ikut pendidikannya dulu. Ketika datang ditanya, apa kabar hari ini? Luar biasa. Sehat. Oh, baik. Usaha apa tuh begitu? MLM. Berarti ini berapa ada yang sudah pernah ikut? Amin. Agak berhasil, parah. Habis. Saya juga mau. Ikut aja usaha apa? Udah ikut dulu. Ditanya, udah ikut dulu, nggak pernah dikasih tahu ikut apa. Tapi yang menarik adalah pendidikannya, karena orang yang mau ikut itu harus ikut diklatnya dulu kan, orientasinya. Dan yang menarik, harga barang MLM lebih murah, lebih mahal. Semua barang MLM tidak ada yang lebih murah, tidak ada yang sama bahkan harganya dengan pasaran, pasti lebih mahal. Ya, contoh vitamin ester C, ternyata saya baru tahu ya, di luar ternyata ada merek umumnya gitu, dijual bebas dan harganya lebih murah gitu. Beda poin. Di MLM itu lebih mahal, tapi kenapa mau? Karena terdoktrin bahwa kalau saya beli saya dapat poin berarti saya dapat uang, saya dapat bonus di akhir itu akan hitung poin saya, ya kan? Betul. Bayangkan itu di koperasi sama dengan SHU-nya gitu. Tapi tadi karena tidak ada proses pendoktrinan ya di depan di awal, maka kemudian tidak berjalan. Berbeda dengan ada namanya koperasi kredit. Koperasi kredit ini semua anggota masuk wajib ikut pendidikan terlebih dahulu. Gitu. Kalau nggak ikut pendidikan nggak bisa simpan minyak, nggak bisa dapat pelayanan pinjam, nggak bisa dapat pelayanan untuk belanja kredit, itu nggak bisa. Itu di koperasi kredit. Tapi pada umumnya selain koperasi kredit, semua tanpa pendidikan bisa langsung jadi anggota. Maka ibu bapak bersyukur di bagian minoritas anggota koperasi yang sudah ikut pendidikan perkoperasian. Kita terus buat kopkar lihat. Karena nanti tiap tahun akan mengadakan seperti ini ya, dan insya Allah saya diundang. Aduh, maksa banget dah. Ya, seperti itu. Jadi minimarket sekali lagi bukan ketidakmauan, tapi sekali lagi penyerapan, lebih banyak penyerapan. Anggota siap nggak nyerap? Contoh lagi misalkan Indomie, mie instan misalkan. Mie instan kita semua suka lah dengan yang mereknya Indomie goreng misalkan, ya kan? Karena Indomie goreng itu rasanya pasti berbeda gitu. Apalagi buatan Pulau Jawa dengan non Pulau Jawa juga beda ya Indomie gorengnya. Tahu? Tahu? Manis Nah, kalau di Kalimantan Sumatera itu tidak ada saus cabenya, tapi bubuk cabai. Iya. Sumatera ya. Itu harga per karton misalkan. Kalau sekarang di Super Indo itu kalau lagi diskon itu 107 800. Apa Pak? Saya ngapal itu. Kalau nggak diskon itu sekitar 130 120-an gitu. Nah, masalahnya anggota mau nggak beli ketika datang? Terdatang taruh ke minimarket Kokarlia terus langsung pulang langsung bawa. Karena dengan komitmen anggota beli terus kemudian bayarnya kan belakangan, beli kemudian bisa menyerap itu kan perputarannya bisa cepat. Karena retail minimarket itu kecil Pak untungnya. Itu paling besar berapa ya? 5% lah paling gede banget 10%. Belum lagi faktor kehilangan kan gitu. Belum lagi kemudian faktor display. Itu ada penelitiannya semua Pak. Untuk bikin minimarket modern, rak misalkan, kalau ibu bapak masuk ke Superindo misalkan ke Alfamidi, buat Alfamidi, itu tingkat barang yang ada di eye level, bahasanya eye level mata ibu bapak, itu barang-barang yang mahal tuh kalau mau ditempatkan. Dia bayar mahal tuh di supermarket, barang-barang yang belum dikenal itu ditaruh di yang sesuai mata itu dia biasanya bayar display namanya. Gitu. Dulu kami sempat ikut pelatihan bagaimana membangun minimarket modern gitu. Terus bagaimana kemudian rak-raknya harus seperti apa, terus
ketika masuk depan barang apa duluan yang muncul, kenapa sembako ada di belakang, kenapa barang-barang yang bermerek yang sudah dihafal di luar kepala, Tarinso, Aqua itu selalu ditaruh di mana saja pasti dicari. Tapi begitu. Ketika dorong lori, mereka berhenti di mana, apakah musik berpengaruh, itu semua ada penelitiannya Pak. Jadi bukan kalau di warung koperasi, toko koperasi kan kadang-kadang barangnya nyampur. Barang apa food non food nyampur gitu kan, terus harga juga nggak jelas sebelum ada minimarket modern gitu kan, belum lagi harus nanya gitu, kadang-kadang ada kadaluarsa nggak ketahuan gitu. Nah ini semua PR. Nah kalau kemudian semua anggota sepakat ya untuk katakanlah merevitalisasi minimarket gitu, itu bisa gitu. Dan itu bisa sangat-sangat mungkin gitu, sangat mungkin untuk melakukan perkembangan menjadikan minimarket itu menjadi primadona selain Simpang 3 seperti itu. Karena tadi kita semua di sini pasti di rumah ada gula, pasti di rumah ada minyak goreng, ya kan? Kalau nggak ada gula, nggak ada minyak goreng, sudah pasti keluarga prasejahtera. Diet Pak. Kadar gula tinggi kayaknya Pak, kadar gula tinggi. Udah prasejahtera. Ya. Diperoleh dalam 1 tahun, 1 Januari sampai 31 Desember, ya kan, dikurangi dengan biaya. Biaya macam-macam ya kan, biaya organisasi, biaya kantor, biaya lembaga, terus biaya rapat, semua masuk di dalam biaya-biaya itu. Nah, biaya biasanya menyesuaikan dengan pendapatan. Nanti kalau pendapatan semakin besar, biaya juga ngikut. Tapi jangan sampai biayanya lebih besar, pendapatan lebih kecil, bangkrut sih. Itu pasti begitu. Penyusutan ya kan, barang-barang ya kan, yang sudah dibeli oleh koperasi juga begitu. Terus kewajiban lainnya termasuk pajak hutang-hutang ya. Nah ini juga perlu diamati, apakah hutangnya sifatnya jangka pendek atau jangka panjang, terus bagaimana dengan jasanya, pengembaliannya seperti itu. Terus kemudian pajak, nah ini saya soroti, pajak jangan sampai koperasi tidak bayar pajak, wajib bayar pajak. Kalau bisa, kalau kata pasti juga paham gitu ya untuk tax planning ya, bagaimana merencanakan pajak itu. Dan itu kalau perlu meng-hire orang yang ahli di bidang itu, silakan di hire gitu, dipekerjakan gitu. Jangan sampai kemudian karena persoalan sudut pandang pajak kita jadi sasaran gitu. Jangan sampai seperti itu. Banyak kejadian-kejadian yang fraud yang terjadi karena tidak bayar pajak, terus kemudian salah pencatatan di laporan keuangan, salah pos, akhirnya kemudian berurusan dengan pajak gitu, seperti itu. Ya. Nah ini pembagian SAU menurut undang-undang Pak ya, sudah jelas sekali bahwa pertama SAU dikurangi dana cadangan, terus kemudian dibagi pada anggota sebanding biasanya, terus terakhir ada kata pendidikan perkoperasian dibagi. Jadi 3 pembagian yang jelas disebutkan oleh undang-undang, pertama dana cadangan, lalu dibagi pada anggota, lalu yang terakhir adalah untuk pendidikan. Ini 3 yang jelas ditulis di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Selebihnya itu adalah kreasi atau inisiatif dari masing-masing koperasi. Ada yang buat dana pengurus pengawas, ada yang buat dana pembangunan kerja, ada buat dana sosial, itu bebas gitu. Tapi yang masuk wajib ada 3 ini Pak. Dana cadangan dibagikan pada anggota dan untuk pendidikan. Gitu. Jumlahnya berapa? Jumlahnya ya bebas gitu. Nah, beberapa koperasi yang baru berdiri selalu minta arahan dari kementerian atau dari Pemda. Dan biasanya diarahkan oleh ke notaris. Dan di notaris biasanya sudah ada formnya, gitu, sudah ada formatnya, ya sudah ada formatnya. Ini 30 biasanya dana cadangan 30, terus pada anggota paling besar itu 60 ya, bisa 60, 55, 50, 40, tapi paling kecil yang pernah saya tahu ini biasanya 40. Terus dana pendidikan antara 2,5 sampai 10%, itu bebas tuh. Nah yang terpenting adalah semua koperasi dari awal mereka berdiri, dari mereka mendapatkan badan hukum, semuanya sudah pasti mendapatkan dana pendidikan. Gitu. Semua sepuluh asli punya dana cadangan, dibagikan juga punya dana pendidikan. Nah, tapi dalam perjalanan sebuah koperasi, tidak semua koperasi mau menyelenggarakan dana pendidikan. Kan gitu. Karena mereka tahu beberapa koperasi kadang-kadang ketika anggotanya cerdas, anggotanya pintar, anggotanya kritis, malah takut gitu. Oh takut nih, kritisnya macam-macam. Nah, jadi karena apa? Nggak pernah ada pendidikan, nggak pernah ada penyatuan frekuensi, nggak pernah ada ngumpul bareng, gitu kan? Nggak pernah ngumpul bareng, ngopi bareng, gitu ya, yang bisa kemudian menambah kepercayaan sama anggota. Gitu. Terus kemudian, nah dana cadangan nih, dana cadangan usaha sejumlah uang yang diperoleh definisian SAU. Gunanya apa? Untuk pupuk modal dan untuk kerugian. Nah,
semua koperasi itu punya dana cadangan, tapi pada prakteknya semua koperasi hampir tidak memisahkan dana cadangan tersendiri dengan rekening sendiri. Ya, ini realita di lapangan. Pengurus-pengurus kalau ditanya, pisahin dong rekening dana cadangan dengan rekening yang lain gitu. Iya Pak, tapi uangnya juga muter Pak dipinjam. Ya boleh saja, yang penting ada keputusan rapat anggota. Nah, beberapa pengurus itu tidak menetapkan bahwa dana cadangan boleh dipakai untuk usaha. Padahal secara undang-undang dana cadangan tidak boleh untuk usaha. Gitu. Nah, terkadang hal-hal ringan itu terlewat karena masih berjalan tuh koperasinya. Ketika kemudian koperasinya mengalami hambatan, mengalami permasalahan terkait dana, wah itu baru kelimpungan. Loh kan ada dana cadangan segede. Iya, tapi kan dana cadangannya masih muter. Loh, yang menetapkan dana cadangan biar boleh muter siapa? Ya habis dari dulu begitu. Nah, akhirnya menyalahkan yang dulu-dulu. Padahal idealnya dana cadangan bisa dipakai untuk usaha jika memang ada keputusan dari rapat anggota, gitu ya. Nah, besarnya berapa? Ditetapkan dalam rapat anggota. Boleh 30%, 40%, bebas. Nah, makanya saya bilang tadi di anggaran dasar itu nggak perlu ditulis persentasenya. Kalau tulisnya di anggaran rumah tangga aja ya, biar nanti mudah, fleksibel untuk merubah-rubahnya. Nah, ini kasus yang menarik. Nama KSP-nya, KSP berapa? 013. Koperasi Simpan Minyak 013. Ini berita di 2004-2005 di Jakarta Utara, Warakas atau Tanjung Priok, saya lupa. Di Warta Koperasi waktu itu. Nah, namanya KSP Koperasi Simpan Minyak 013. Wartawan koperasinya juga pintar untuk nanya, Pak, kok namanya 013? Ya kan? Dijawab sama pengurusnya, oh iya, kami ingin mematahkan mitos bahwa 13 itu sial. Ya kan? 3 tahun kemudian bangkrut. Sesuai kalimat. Jadi, nah, kenapa bangkrut? Tadi penyelewangan prinsip keempat, prinsip koperasi yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Iya, dia membuka ruang untuk investor masuk, pihak lain masuk, dia menjanjikan 1,5 atau 2%. Gitu. Nah, banyak kan nasabahnya atau anggotanya adalah ibu-ibu, jadi pas tadi ibu-ibu itu menarik, kemudian dibilang nggak tunggu sebentar atau besok, akhirnya makin berkembang, gitu kan. Jadinya mengajak semua. Alhamdulillah sih nggak rusuh, cuma berbondong-bondong aja dulu semua. Nah, gitu. Karena jasa di samping-sampingnya itu cuma 1% kalau tidak salah, gitu. Semua ras. Gitu. Yang paling ditakuti oleh lembaga keuangan kan ras ya, ditarik semua modal. Gitu. Ya seperti itu. Walaupun kalau kita yang nasabah-nasabah kecil ya, kalau kita sekarang berbondong-bondong ke bank mana, nggak ngaruh gitu, karena kita modalnya kecil. Ya, nggak ngaruh. Nah, sekarang kita mau hitung yuk. Kita hitung nanti kita hitung SAU. Nah, sebelum ke sana, jadi kita perlu lihat nih, Kopkarlia sekarang usahanya apa? Simpan pinjam, minimarket. Nah, kalau pengen ada lagi, maka sekali lagi komitmen dari anggota masing-masingnya seperti apa? Harus uji coba dulu gitu. Nggak bisa kita kemudian karena di badan usaha perhitungannya harus ada perhitungan bisnisnya, planning bisnisnya, ada rencana bisnisnya harus ada gitu. Apa yang mau kita, apakah jasa travel, apakah kemudian pulsa, apakah kemudian apapun itu, properti, apakah SPBU, apakah itu mungkin nggak itu memang yang dibutuhkan oleh anggota, dan mau nggak anggota untuk komitmen belanja di kita gitu. Meskipun tadi harga masih lebih mahal, meskipun misalkan pelayanannya masih belum bagus, tapi kita berkomitmen untuk yuk, ayolah, toh kita beli juga nanti kita dapat SAU gitu. Kalau saran sepintas saya sih lebih udah ke minimarket saja misalkan. Bisa nggak kemudian anggota belanja yang selama ini katakanlah di luar udah pasti habis 1 juta per bulan untuk sembako gitu ya, setengahnya saja bisa, atau 30%-nya gitu untuk belanja di minimarket di Kopkarlia gitu. Karena saya pribadi saya baru paham kenapa sih ibu-ibu misalkan beda 1.000 aja harus pindah ke toko lain gitu. Saya baru paham gitu. Kejiwaannya gitu, ibu-ibu beda 1.000 itu bisa jalan dulu ke sono gitu kan. 500 saya pindah. 500 perak saya pindah tuh 1.000 itu Pak dibilangin. 1.000 itu Pak itu masih bisa buat jajan anak, masih bisa buat beli bumbu dapur, masih bisa buat beli kerupuk. Oh iya betul. Jadi saya paham tuh kejiwaan. Oh kenapa 1.000 aja bisa menggetarkan seorang ibu-ibu untuk berjalan lebih jauh gitu. Iya. Kalau 10 biji kan 1.000, 10.000. Iya betul. Nah, karena itulah kemudian apakah minimarket dengan harga yang lebih mahal 1.000 atau lebih mahal 2.000 ya, atau lebih mahal 1.500 gitu, itu masih mau dibeli oleh anggota enggak gitu. Karena kan keserapan
belanjanya kemudian distribusi ke anggotanya belum sebanyak minimarket di pinggir jalan. Kan? Tapi kan, ya ini kan ibu bapak kan pemiliknya. Ini kan koperasi badan usaha kita bareng-bareng gitu. Toh kita beli, udah pasti keuntungan buat kita, udah pasti menghidupi koperasi kita. Gitu. Sekarang tinggal pertanyaannya, apakah anggota mau untuk belanja di tempat Kopkarlia atau enggak gitu. Jadi usaha apapun yang mau diselenggarakan, mau dibikin oleh Kopkarlia gitu kan, itu melihatnya ke anggota dulu, kalau sudah anggota baru bisa keluar gitu. Atau memang ada peluang dulu di luar, nggak apa-apa. Jadi yang penting anggota bisa nggak, mau nggak nih mau modali usaha yang akan kita buat gitu. Nah ini disusun gitu kan, disusun dengan baik, dengan bagus gitu, nanti disampaikan di rapat anggota gitu. Karena anggota semua tahu. Jangan sampai juga kemudian jadinya usahanya diem-dieman doang gitu antara pengurus dengan pihak luar, itu juga jangan sampai. Kacamata misalkan juga, apakah kacamata bagian kebutuhan dari anggota bisa nggak menghadirkan optik dengan kerjasama seperti apa? Itu terbuka seluas-luasnya. Outsourcing seperti itu sama, kooperasi seperti itu. Nah kalau itu sudah, maka kemudian tinggal anggota, misalkan anggota sudah terlayani, baru kemudian ke pihak yang lain seperti itu ibu bapak. Ya. Nah ibu bapak di situ sudah ada di modul ibu bapak handout juga sudah ada ya. Itu cara menghitung SAU, ya kan? Ya. Juga sudah diberikan contoh cara menghitungnya.